Selanjutnya acara inti yaitu tausiah. Mari kita ikuti bersama acara inti tausiah Idul Adha dan minta doa untuk kita semua dan untuk Ibu Khalidah. Kepada Bapak Ustadz Haji Abdul Hamid kami silakan. Apa doa Pak Ustadz sekaligus nanti mimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan bil khusus Ketua RW 010 Bapak Dr. Anas Dedi, dan juga RW hormat Bapak Sulistio. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua RW 014 sahabat saya Bapak Didit Sudiatmo, dan juga yang saya hormati Bapak Gani, perwakilan daripada Kelurahan Limo, dan juga yang saya hormati Bapak Arisani selaku Ketua LPM Kecamatan Limo, dan juga Ibu Cipta dan seluruh jajaran pengurus Taman Graseka yang hadir di kesempatan pagi hari ini, dan juga yang saya hormati Ustazah Surtina, Ustazah Rawiyah yang tadi sama-sama kita dengarkan sudah membacakan rawi bersama tim Elhama Masjid Jami Darut Taqwa, dan juga yang saya cintai istri saya. Alhamdulillah, kebetulan istri saya termasuk tim Hadro. Juga yang saya hormati Ustazah yang tadi baca ayat suci Al-Quran, dan seluruh yang hadir. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi rasa hormat dan takjub saya kepada seluruh yang hadir sedianya sama. Di kesempatan pagi hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu besar. Dengan nikmat Allah lah kita bisa hadir dalam rangka mendoakan saudara kita, yakni anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS, Ibu Tengku Farida Rahmayanti SEMSI. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Selawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini momentumnya ada dua. Jadi panitia mengadakan acara dalam rangka mendoakan almarhumah. Kemudian yang kedua adalah ini momen Idul Adha. Tadi Qori'ah pun membaca ayatnya, ya, surat Al-Kautsar, bahwa di situ ada makna yang perlu kita ketahui. Inna a'tainakal kautsar. Yang pertama, kita harus mensyukuri atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan kedua, ada perintah di situ. Fasholli, maka disuruh menunaikan sholat 5 waktu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ini sama-sama kita harus jalani nih. Sholat 5 waktu nggak boleh kita tinggalkan.
dan berkurban itu Allah perintahkan dalam ayat yang dibacakan tadi. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya tadi dibaca wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabul lasyadid. Bahwa kita harus mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Dan apabila kita kufur, inna azabi lasyadid. Apabila kita kufur, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Kemudian selanjutnya adalah nasihat kematian. Bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu adalah nasihat bagi kita yang masih hidup, nasihat yang tidak bisa berbicara. Kafa bil mauti wahid. Cukuplah kematian seseorang sebagai nasihat bagi kita. Ibu kalau ingat mati serem nggak? Takut. Pak RW? Pak RW kalau ingat mati takut. Tanya katanya. Ya. Sendirian kalau dia pergi. Takut. Tapi apakah nasihat ini banyak yang meneladani daripada nasihat kematian itu? Mungkin ketika kita bicara kematian kita ngeri, kita takut, seolah-olah kita tidak mau berbuat sesuatu yang Allah larang. Tapi ketika kita beranjak dari tempat pengajian kita, terkadang kita lupa lagi. Ini nasihat, nasihat yang tidak bisa berbicara. Nasihat yang bisa bicara itu nasihat apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu sebagai landasan kita hidup. Man ja'alal Qur'ana amamahu qaddahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, tentu dia bakal masuk surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, maka tunggulah tempatnya adalah neraka. Padahal Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Tapi jarang sekali kita lihat. Bahkan sebulan itu belum tentu untuk satu kali kita lihat Al-Quran. Males ya gue. Setiap hari harus alhamdulillah. One day one ayat ya paling enggak. Satu hari satu ayat. Nah ketika kita dekat dengan Al-Quran, selalu kita baca, insya Allah hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang. Dan nanti di alam kubur kita itu sebagai penerang kubur kita. Alhamdulillah. Ya kalau di rumah seperti ini kita acara malam, kita harus pasang lampu agar situasi dan suasananya terang. Tapi nanti di Al-Quran nggak perlu, di kubur itu nggak perlu pasang lampu. Barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, insya Allah kuburnya akan terang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnatur rasul. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah hidupnya tidak bakal tersesat. Insya Allah jalannya bakal lurus. Pegangan kita itu bukan Al-Quran aja. Pegangan kita itu cuma Al-Quran dan hadis. Insya Allah jalan kita lurus.
Alhamdulillah, hati tenang. Ibu kalau nggak punya duit nih, terus baca Al-Quran, itu hati tambah tenang apa tambah galau? Hah? Kita lagi nggak punya duit nih, banyak urusan baca Quran. Insya Allah tenang ya hati ya. Insya Allah lagi baca tenang. Pas begitu udah shadaqallahu lagi galau lagi. Iya. Makanya nanti kalau lagi banyak pikiran, banyak urusan, lagi galau, baca Al-Quran. Insya Allah lagi baca tenang. Udah baca galau lagi. Ya. Selalu dekat dengan Al-Quran. Makanya di masjid, musola, majlis taklim, nah biasanya tuh mengadakan khatmil Quran via WA, bikin grup. Alhamdulillah. Jadi bergantian 1 bulan, misalkan ada 30 orang dibuat grup, ya teman-teman. Nah itu 1 bulan bisa khatam 30 juz. Nah, ini ada manfaat yang luar biasa. Jadi kematian itu sebagai nasihat, ya, sebagai nasihat. Jadi maut itu tidak mesti tua dan juga tidak mesti muda, ya, tidak mesti sakit. Al mautu baghtah, maut itu datang secara tiba-tiba. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita ngumpet nih di jeruji besi, kalau waktunya mau datang kagak bisa PR gitu. PRW Didik nih pengen nih, gue nggak mau ketemu malaikat apa namanya mencabut nyawa, saya mau ngumpet aja ya di lemari, nggak bisa. Di jeruji besi aja nggak bisa, sampai lagi lemari nggak bisa. Makanya mumpung kita masih sehat, manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam sebuah kehidupan itu ada sehat, ada sakit. Ketika kita sehat, luangkan waktu untuk silaturahim kayak begini nih, Ibu Graseka, alhamdulillah diluangkan waktunya untuk silaturahim. Nilai pahalanya dari rumah, langkah kita sudah dihitung dari sini, niat saja sudah dapat pahala. Sampai lagi tutup. Banyak nih ibu-ibu yang rajin, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal baik di hadapan Allah Subhanahu. Amin. Ini kan begini panitia nggak ada yang bayar. Ya. Cuman inisiatif, cuman jamaahnya nih saya lihat nih, iya, kurang banyak, begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang ibu lakukan ini Allah ridho, sehingga sebagai amal baik yang bakal menemani kita di alam kubur. Karena di alam kubur nanti ketika kita sendirian itu, yang nemeni kita adalah amal soleh. Bahkan kita kaget kan, man anta, siapa engkau? Lam aro ajmal minka, engkau siapa? Aku belum pernah melihat orang seganteng kamu. Kamu siapa? Begitu di alam kubur nih Pak, apa yang kita nanya. Kata dia ngomong begini, santai aja kali. Oh nanyanya sampai seperti itu. Man anta, siapa engkau? Lam aro ajmal minka, aku belum pernah lihat orang seganteng kamu. Siapa? LPM 5 bukan, LPM kecamatan bukan, RW Didik bukan, mantan RW kali LSWS bukan juga. Man anta, siapa? Akhirnya dia menjawab, ana amaluka sholeh, aku adalah amal soleh. Luar biasa, alhamdulillah. Karena ketika kita wafat nanti, ada 3 yang mengiringi kita. Maluha wa ahluha wa amaluha. Kalau untuk perempuan, kalau laki-laki, maluhu, ahluhu, dan amaluhu. 3. Ketika kita dibawa
ke makam, harta kita ngikut. Kita punya mobil, mobil kita dipakai, entah suami kita, entah istri kita dipakai. Kalau kita yang meninggal perempuan ya suaminya yang bawa. Kalau istrinya yang meninggal, suaminya yang bawa. Kalau suaminya yang meninggal, istrinya begitu ikut. Sepeda apa segala macam itu. Kemudian wa ahluha, ahlinya, saudaranya, semua sanak famili itu. Pas begitu sudah diuruk, yang dua pulang. Ahluha, keluarganya ikut pulang. Maluha, hartanya ikut pulang. Wa amaluha, dan amalnya yang tinggal di kubur yang bakal menemani almarhum atau almarhum. Makanya ketika masih hidup itu lakukan amal soleh. Iya, semasih kita hidup jangan urusan dunia aja. Dunia nggak ada habis-habisnya, BRW. Dunia juga boleh, ya. Akhirat jangan lupa. Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat perlu, dunia perlu. Jadi balance. Jangan ngaji mulu PRW. Tiap hari ngaji, tiap jam habis bininya ditinggal kabur sama bini. Ya. Pak RW misalkan setiap jam ngaji, kagak kerja, bininya kabur. Ya. Bini pengen jajan, nggak ada duit. Pengen beli make up, nggak ada duit. Kadang-kadang katanya istrinya udah pakai ini aja, pakai sagu aja, kalau nggak terigu, bedaknya biar putih gitu. Nggak bisa begitu. Jadi harus seimbang. Akhirat juga penting, dunia juga penting. Tuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu kita persiapkan. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, dengan Robnya, maka lakukan amal soleh. Ini kayak begini nih ya, ada yang tugasnya bikin kue, itu jadi amal soleh. Ada yang tugasnya moto-moto, amal soleh. Ada yang tugasnya nyiapin kursi, amal soleh. Jadi ada bagian-bagian panitia, ada yang disuruh jadi MC. Itu bagian dari amal soleh kita yang bakal nanti menemani kita. Setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ibu apa Bu nama-nama malaikat? Malaikat ya menyampaikan wahyu. Jibril, Mikail tugasnya memberikan rizki. Ya, Israfil tugasnya megang trompet. Jadi kalau tahun baru tuh dia ya kayaknya dia nggak tiup tuh tahun baru. Kalau Israfil tiup habis kita. Ya. Israfil niup trompet, Israel mencabutnya nyawa. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Munkar nanyain keburukan di dalam kubur. Nakir menanyakan kebaikan di dalam kubur. Itu ada tugas-tugasnya. Saat ini kita kumpul, ada malaikat yang mencatat kebaikan kita. Alhamdulillah. Bu, terusin. Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini malaikat, ketika kita sakit nih, ada 4 malaikat yang Allah perintahkan untuk mendatangi kita. Ada 4 malaikat nih Bu. Ketika kita sakit, 4 malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat yang pertama ya, ayyahuja quwwatahu fi jismihi. Jadi malaikat yang pertama diperintahkan untuk mencabut kekuatan di dalam tubuh kita. Kita kalau lagi sakit lemah nggak? Lemah. Biar katanya gagah banget nih, PRW ini kan gagah nih. Kalau lagi sakit melehoy.
perintahkan kepada malaikat cabut kekuatannya. Lemah kita, nggak berdaya. Siapapun orangnya, ketika sakit nggak ada yang kuat, lemah. Benar nggak Pak wartawan? Sahabat saya ini Bang Asti lemah kita karena malaikat diperintahkan cabut kekuatannya pada orang tersebut. Kemudian malaikat yang kedua diperintahkan ayyahuja nurun fi wajhi. Cabut cahaya di wajahnya. Orang yang sakit gak ada yang ganteng, Pak. Orang yang sakit gak ada yang cantik. Ya bagaimana mau cantik, make up kagak make, baru-baru make make up, make bedak, ya. Karena cahayanya cahaya wajah kita nih lemas, kekuatan kita nggak ada, kemudian cahaya di wajah kita nggak ada, lagi sakit Bu ya, nggak fresh maksudnya, begitu. Iya, kalau dasarnya cantik sih cantik aja, maksudnya nggak fresh, ya. Orang yang lagi sakit wajah nggak fresh, karena cahayanya dicampur. Kemudian yang ketiga, disuruh malaikat diperintahkan oleh Allah ayyahuja lajatat so'am, cabut kenikmatan rasa ketika dia makan. Coba kita kalau lagi sakit Pak, enak nggak makan? Nggak enak, nggak ada rasa. Ya, makanya kalau di rumah sakit tuh ada yang nunggu, yang kenyang yang nunggu. Saudaranya bawain sate, habis yang nunggu. Saudaranya temennya bawain jeruk 2 kilo, yang makan yang nunggu. Yang sakit boro-boro ya makan jeruk, ngerasain sakit aja udah setengah mati. Baru setengah aja mati udah gak enak ya. Betul? Iya. Mati baru setengah aja udah gak enak, sampai lagi full. Ya Allah, saya ngerasain sakit habis setengah mati. Baru setengah itu mati sakit. Iya. Yang gak enak, belum benar-benar. Dicabut tuh cahaya orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Allah memerintahkan kepada malaikat ayyahuja zunubuhu, ya. Ambillah dosa orang yang sedang sakit. Enakan sakit, enakan sehat. Enakan sehat. Jangan mentang-mentang bakalan diambil dosanya, gue sakit aja. Kalau sembuh, kalau kagak bisa, ya nggak boleh berdoa begitu. Walaupun ketika kita sakit, dosa kita diambil. Tapi jangan mau sakit ya Bu Fitri. Ya, sehat terus enak ya. Jadi nabung kandungnya juga kenceng. Ya, makan biasanya piring 2 piring habis. Makan es doger nikmat kalau lagi sehat. 4 malaikat Allah perintahkan. Ketika kita sembuh, Allah perintahkan kita sembuh. Malaikat yang pertama menghadap Allah. Kata Allah, wahai malaikat, kekuatannya kembalikan lagi. Kemudian malaikat yang kedua, cahayanya balikin lagi. Malaikat yang ketiga, kelezatan rasa di lidahnya balikin lagi. Kemudian malaikat yang keempat, ya Allah bagaimana dosanya? Balikin lagi apa bagaimana? Kata Allah, wahai malaikat, dosa si fulan yang sakit ini karena sekarang udah sembuh, jangan engkau balikan, engkau buang di laut. Kalau aku kembalikan, aku bukan termasuk yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Enak Bu, nggak dibalikin lagi, dibuang di laut. Kalau kagak dikasih orang yang lagi ngaji, belum doa udah pulang. Iya, no buat dia aja no. Dia ngaji belum doa udah pulang, dikasih dosanya. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagi sakit makanya banyakin istighfar.
Ketika kita sakit, banyakin istighfar. Jangan siapa yang disalahin. Iya, aduh ini Allah nggak adil amat ya. Saya begini. Memang udah ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian itu nggak mesti muda, nggak mesti sakit, nggak mesti tua. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang nggak bisa dimajuin, nggak bisa. Mati nggak perlu sakit. PRW bisa aja nih. Lagi tawa-tawa ntar pulang nggak tahu. Sebaliknya saya juga nggak tahu. Karena urusan maut, urusan Allah. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kam min sahihin mata bi ghairi allatin wa kam min alilin asahina min adah. Berapa banyak orang yang sehat saat ini tiba-tiba 2 langkah mati. Tiba-tiba sejam habis dia ngobrol ketawa mati. Wa kam min alilin asahina min adah. Dan berapa banyak orang yang menurut kita agak lama lagi bakalan mati. Tapi ternyata Allah kasih panjang. Masya Allah. Kadang-kadang kita begini nih, Bapak Ibu. Si Fulan ini lagi dirawat ya, kayaknya nggak lama lagi. Menurut kita. Tapi ternyata Allah berbicara berkehendak lain. Malah dia panjang umur. Si Fulan yang tadi habis ngopi, tahu-tahu sejam kemudian meninggal. Betul? Pernah nggak ada kejadian kita dengan begitu? Allah belum. Allah punya mau. Kalau Allah mau, apapun bisa terjadi. Semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Oleh karena itu, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min fata'asa wa asbaha dohikan faqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak orang yang mengaku muda, gua mah masih muda. Iya, berapa banyak para pemuda yang sehat luar biasa dan berbangga bahwa dirinya masih muda. Padahal dia nggak tahu pakot nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya lagi dijahit buat ngebungkus orang tersebut. Tuh, seperti itu bicara kematian. Makanya kematian adalah nasihat bagi kita. Kafa bil mauti wa cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita yang masih hidup. Kemudian kita bakal dikenang nih. Kalau kita banyak berbuat baik dikenang. Pak RW alhamdulillah sudah mengabdi. Keluarga, kemudian kita yang tidak punya jabatan tapi kita sering silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, baik dengan saudara, bakal dikenang ketika kita sudah meninggal bakal dikenang. Inamal mar'u ahadisun ba'dahu bakun hadisan liman wa. Orang bakal dikenang oleh orang yang sudah, bakal dikenang sama orang yang masih ada ketika dia sudah meninggal bakal dikenang dulu Pak RW Didik lagi masih adanya dulu. Ini ceritanya dia udah mati nih ceritanya. Pak RW Didik udah nggak ada nih ceritanya. Dulu Pak RW Didik masih ada ya tuh, Masya Allah, rajin banget ke masjid tuh. Rajin banget ngadirin acara-acara di komplek misalkan. Ketika ada acara nggak pernah nggak hadir. Dulu Pak RW Sulis masih adanya dulu. RW Sulis masih ada kan? Ceritanya nih cerita film. Nah, RW Sulis sudah meninggal nih cerita. Dulu Pak RW Sulis tuh masih adanya. Ketika ada acara di Grasekan nggak pernah nggak hadir, luar biasa tuh. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka akan dikenang oleh orang sekitar kita ketika kita sudah wafat. Alhamdulillah. Makanya lihat nama-nama jalan kan rata-rata orang yang sudah meninggal. Apa sih tujuannya? Dikenang kebaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gani.
mengenang para guru, para pendahulu, para pejabat yang dulu yang pernah berjuang, yang membangun desa, membangun kelurahan dan lain sebagainya. Dikenang, lihat nama-nama jalan. Kalau masih hidup nggak boleh. Jalan Didik Sudiatmo nggak boleh. Iya. Jadi ketika kita wafat boleh tuh. Tujuannya untuk mengenang kebaikan-kebaikan orang tua kita, para guru-guru kita. Jangan sampai kenangan ketika kita sudah wafat yang tertoreh adalah kenangan-kenangan yang buruk. Iya, sakit hati. Tapi buat kita yang masih hidup itu nggak boleh, Bu. Bapak Ibu nih nggak boleh kita yang masih hidup nih menceritakan kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi, "Uzkuru mahasina mautakum." Ingatlah kebaikan-kebaikan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kebaikan-kebaikannya aja ingat. Keburukannya nggak boleh. Sekalipun kita sakit hati udah kubur aja lah. Ya, nggak ada artinya juga ya. Orang yang sudah meninggal kita omongin nggak ada artinya. Cukup kita kubur. Yang mesti kita ingat adalah kebaikannya. Akan berusaha apa yang sudah beliau tanam, apa saja yang beliau sudah tabur akan kita nikmati dan kita juga akan melihatnya bersama-sama. Itu saja mungkin dari saya, mewakili teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan tinggi-tinggi kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah mengadakan acara ini. Dan kami mohon maaf apabila kehadiran kami mungkin tidak membawa rombongan karena memang saya pun datang karena diminta mendadak gitu. Jadi mohon maaf, jadi tanpa persiapan yang matang dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terkadang kita kebaikan orang jarang kita rilis. Biasanya keburukannya selalu kita ingat. Iya, ini teman saya brengsek banget. Emang gara-gara dia nih saya jadi begini nih. Iya. Begitu kadang-kadang kita kesel. Ya. Nah, kalau orang sudah meninggal, maka kebaikannya yang mesti kita ingat. Jangan keburukan. Kita kubur aja keburukan. Kita kenang kebaikannya agar almarhum dan almarhumah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sesuatu dengan orang yang sudah meninggal, kadang-kadang secara manusianya itu kita nggak bisa tuh kita tinggalin, kita ceritain. Nah, pas begitu kita ingat, kita tarik kembali. Jangan sampai terus kita ceritakan. Memang kita nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita nyeritain tuh. Tapi pas kita ingat jangan terus diceritain lagi. Buru-buru kita tinggalkan. Begitu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang kita lakukan. Dan kehidupan kita senantiasa menjadi baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa radih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama aja daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ingatlah bahwa azab Allah itu akan ada yang bakal menghampiri kita. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat diri saya pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian yang hadir di kesempatan
siang atau pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan, ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa terus mendapat ridwan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqad yurjali syaifi bur'u wala bur'u lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, di mana obat hendak dicari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah sama-sama kita sempurnakan acara kita pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan, insya Allah akan dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala habibi wa likulli yadi salihah wa la hadratin nabi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah maulana ya ma'bud ya maulana ya karim ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salat min jami'il khairat fil hayati wa madad mamat. Innahu sami'un qarib mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa kafiyal muhimma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya mujibas sa'ilin, Allahumma ya mujibas sa'ilin, Allahumma ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al wa taqabbal qira'ati suratul Fatihah hadithal min nawasil wa barakatan samira wa qad wa ila hadithal min nawasil wa barakatan samira wa qad wa ila hadratin wa qadina wa sallina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila al-marhumah Farida Rahmayat wa ila ruhi khususan ila ruhi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha wa adkhilnal jannata maswaha wa adkhilnal jannata maswaha wa adkhilnal jannata maswaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sihhati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arwadahu wa minal umri asyadahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami ammahu wa minal fadli azabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khatim bis sa'adati ajalana wa haqqib biz ziyadati a'malana wa kun bil afiyati aduwana wa wasalana wa ja'al taqwa jadana wa fi dinika istihadana wa thabbitna ala nahzil istiqamah wa idna fid dunya min mujiban nadamat yawmal qiyamah wa khafif 'anna thiqal awzar warzuqna 'aishal abrar washrif 'anna syarral asrar wa a'tiqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa afilatina min azabil qabr wa minan nar birahmatika ya ghaffar ya aziz ya sattar ya halim ya jabbar ya Allah ya arhamar rahimin wa bil ijabati jadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah selesai tausiah disampaikan oleh Bapak Kiai
Haji Abdul Hamid HK SPDI semua yang sangat adem didengarnya. Semoga kita dapat memakai di kehidupan kita sehari-hari. Marilah saya atas nama pembawa acara, apabila terdapat kata-kata yang kurang tersusun atau kurang enak didengar, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.